Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami menghadap-Mu kembali. Kami mau mengungkapkan betapa bersyukurnya kami sampai saat ini bisa merasakan kasih-Mu. Kami yang sesungguhnya orang berdosa, yang lalai berbuat baik dan cenderung melakukan hal yang salah. Tetapi Engkau Tuhan, tetap dengan kasih setia-Mu, kami memohon ampunilah dosa-dosa kami. Hanya karena kasih-Mu saja kami boleh dilayakkan menghadap-Mu, dan kami terus membutuhkan curahan berkat firman-Mu. Kami memberi diri untuk mendengarkan perkataan-Mu di pagi hari ini. Mampukan kami yang lemah dalam pengertian. Roh Kudus kiranya menolong kami. Hanya kepadamu Yesus Kristus kami serahkan seluruh keberadaan kami, seluruh doa dan syukur hanya dalam nama-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat 31 sampai 34. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah khawatir milik orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai kepuasan rohani dan jasmani, kebutuhan individu haruslah terpenuhi. Tingkat kebutuhan setiap individu tentu saja berbeda-beda. Demikian pula kemampuannya. Ada yang mampu mengumpulkan harta lebih di samping telah memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi ada juga yang untuk memenuhi kebutuhan dasar saja sulit. Sangat tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan harta lebih. Tidak jarang antar individu saling memperbandingkan kehidupannya. Hal ini tentu saja tidak ada salahnya, sepanjang bermotif untuk membangkitkan semangat dalam berusaha. Sayangnya, tidak jarang dari memperbandingkan timbul kekhawatiran karena mendapati posisi ekonomi tertinggal jauh di belakang, tidak memiliki harta, tetapi memiliki banyak kewajiban terkait finansial. Ketertinggalan yang menimbulkan kekhawatiran. Khawatir akan hari esok. Bisakah dijalani? Bisakah setiap kebutuhan terpenuhi? Terlebih kebutuhan primer atau pokok, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Rasa khawatir hanya akan merugikan diri kita. Kekhawatiran itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Khawatir berlebihan membuat kita akan menjadi cemas, pikiran terganggu, sehingga otak salah menilai keadaan, seolah di depan akan ada bahaya. Padahal tidak ada. Hal tersebut timbul karena adanya kepedulian yang berlebihan seorang individu terhadap masalah yang dihadapi. Dikatakan pada ayat 34 bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Kita harus mempertimbangkan kekuatan kita yang tidak akan dapat menanggung beban melebihi kapasitas kita. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menekankan murid-muridnya
untuk tidak khawatir akan makanan, minuman, dan pakaian. Semua itu hanya dicari oleh orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah akan mengenal kebaikan Allah dan hal yang mudah baginya untuk memenuhi kebutuhan itu. Bayangkan saja, Ia, Bapa di sorga, rela mengaruniakan anaknya bagi kita yang paling berharga dari segala sesuatu yang ada. Apalagi hal-hal yang lain, Ia mampu memenuhinya. Kita telah diberi hidup, maka makanan dan minuman akan dipenuhinya juga. Kita diberinya tubuh, maka Ia juga akan memberikan pakaian bagi kita. Roma 8 ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita mengenal Allah, maka kita tidak perlu khawatir, karena Allah adalah penolong kita. Ia tidak akan membiarkan kita. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bila kita mengenal Allah, kita tidak akan mau khawatir, karena khawatir itu sia-sia. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita masih juga khawatir akan makanan dan minuman dan pakaian, itu sama saja dengan kita tidak mengenal Allah. Sama saja dengan kita tidak menghargai apa yang telah dikaruniakan Allah bagi kita. Yang Ia inginkan adalah kita menempatkan Dia pada tempat yang utama di dalam hidup kita. Mari kita mengingat pesan Yesus di ayat 33, agar kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Buang jauh khawatir itu, karena khawatir adalah milik orang yang tidak mengenal Allah. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk taburan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami diingatkan untuk tidak perlu khawatir, mengkhawatirkan apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, dan apa yang kami pakai. Karunia yang paling besar sudah diberikan Bapa di sorga, yaitu Yesus. Kami telah diberi hidup dan tubuh. Sungguh tidak sebanding bila kami mengkhawatirkan makan, minum, dan pakaian. Pastilah Engkau akan memenuhinya. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami senantiasa bertumbuh dan memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas, kiranya Roh Kudus beserta kami. Berkatilah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.